Baik, Bapak anggota DPR RI yang terhormat, izinkan bahwa Rempang ini investasi dimulai sebetulnya dari 2004. Itu ada MOU antara PT MEK dengan Otorita Batam, Pemko Batam, dan atas rekomendasi DPRD dan disaksikan oleh PJ Gubernur waktu itu. Ya, Pak. MEG, Pak. Makmur Elok Geraha. Itu perjanjian itu lebih kurang dengan luas lahan lebih kurang 17.600 hektar. Di dalam 17.600 hektar itu nanti ada kira-kira 10.028 hektar itu hutan lindung. Dan 7.572 hektar itu yang akan digunakan PT MEK untuk investasi. Dalam waktu dekat ini, yang mau diselesaikan sebenarnya PT MEK sudah ada MOU dengan PT Shenji. Yaitu oleh Pak Presiden, PT MEK kembali lagi ke China dan membawa Menteri Investasi Pak Bahlil. Dan terjadilah penandatanganan sana agar lahan 2.000 hektar yang mau dikembangkan sini dengan investasi lebih kurang 172,5 triliun ataupun dengan uang US-nya ada 11,5 miliar dolar US, itu yang kita diberikan tugas untuk menyelesaikannya. Jadi tidak secara keseluruhan di atas lahan 7.572 hektar diselesaikan. Tapi dalam waktu dekat 2.000 hektar harus kami selesaikan sehingga perintah yang kepada kami agar tanggal 28 September ini yang 2.000 hektar diharap bisa selesai. Dari tanggal 14 April 2023 penyerahan SK HPL kepada BP Batam, kami sudah diberi tugas untuk menyelesaikan itu. Dan pada waktu itulah kita coba turun ke lapangan untuk menyelesaikan sehingga masyarakat Rempang yang jumlahnya lebih kurang 2.632 KK untuk 17.600 hektar. Tapi karena yang kita butuh hanya 2.000, maka kita dulukan. Ada 4 perkampungan. 3 yang di 2.000 hektar dan yang 1 di luar 2.000 hektar karena mau dibangun juga tower oleh PT MEK sendiri. Sosialisasi dalam waktu April sampai Juni sebenarnya sudah berjalan baik. Tapi kita masih tunggu regulasi untuk kami. Kira-kira apa yang bisa kami berikan kepada mereka. Karena kalau hanya kita mengganti sesuai dengan peraturan kepala BP, ini uangnya kecil sekali. Sedangkan tempat tinggal mereka 3 kampung yang akan dipindahkan, ini menurut saya tidak pas. Maka kita bolak-balik lapor ke Pak Menko, dan terakhir dipanggil Pak Bahlil. Maka terbitlah angka itu sebetulnya. Agar satu rumah nanti dibangunkan lebih kurang dengan nilai 120 juta rupiah. Dan awalnya tanah yang kita berikan adalah 200 meter persegi, tapi waktu itu Pak Bahlil minta udah naikkan saja 500. Lahannya siap enggak? Setelah kami hitung siap. Jadi kalau 500 per orang dikali lebih kurang 2.632 KK, ini hampir kita siapkan 450 hektar. Karena tidak hanya rumah, fasilitas lainnya harus kita bangun juga. Dan untuk sementara semuanya masih menggunakan uang BP Batam, PNBP, karena dari APBN kemarin sudah kami ajukan, alhamdulillah sepertinya dia Banggar belum bisa menerima, maka yang 850 miliar sementara belum bisa kami terima. Tadi sudah saya laporkan di laporan tadi. Makanya kita coba dengan anggaran BP Batam untuk merubah sehingga nanti apa yang harus kami selesaikan di 2.000 hektar mudah-mudahan bisa kami clearkan. Jadi pertanyaan Pak Amin tadi setelah saya jawab, bahwa seluruh investasi yang kita bangun untuk kesejahteraan masyarakat, mungkin saya sampaikan di sini, kami BP Batam bisa menerima uang sewa atau UWT, uang wajib tahunan BP Batam, itu adalah hitungannya per 30 tahun. Kalau kita hitung dari 7.572 hektar, mungkin kita akan dapat lebih kurang 1,4 triliun.
Biaya yang akan kita bangun untuk relokasi di dapur 3 itu lebih kurang nanti hampir 1,6 triliun. Artinya apa yang kami dapat dari Pulau Rempang sewa lahannya, semua kami habiskan untuk membangun demi kesejahteraan rakyat Rempang semuanya. Jadi Pak pimpinan Komisi 6, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Kalau tadi Bapak Subadi bilang kami terbuka, saya kira ini ada intern pemerintah dan mungkin ada ekstern. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah kita mau masuk kembali, sepertinya banyak sekali provokator baik dari luar. Sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain, yang dari luar ini karena banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600, ini ada yang menguasai 100 hektar, ada yang 200, karena statusnya adalah hutan lindung dan HPL, maka dia tidak akan diganti rugi, kita mengambil kembali. Ini menjadi pro kontra, sehingga mereka menggunakan alasan masyarakat yang 16 kampung di atas 17.000, tapi kalau yang 700 di 2.000 hektar, ini yang terpengaruh hari ini. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan. Pada kampung tua yang kita pindahkan, kita ingin merubah taraf hidup mereka sebetulnya. Kita sudah menilai melalui BPS, harga rumah mereka tinggal hari ini, maaf Pak pimpinan dan anggota DPR RI, antara 10 mungkin sampai, kalau yang di pesisir mungkin 100 juta saja. Tapi hari ini kita punya inisiatif memberikan itu, tidak lain kita ingin merubah itu. Kedua, di relokasi dapur 3 ini tidak jauh daripada Kampung Rempang Cate. Rempang Cate di jembatan 4, dapur relokasi di dapur 3, jembatan 5. Artinya kita tetap memberikan sesuai profesi mereka adalah nelayan, maka relokasi tetap di posisi di laut juga. Coba tidak bisa sebanyak 2.732 kakak ini semua di pinggir pantai, tidak bisa karena tidak cukup pantainya. Tapi kita akan semua relokasi, kita akan memberikan pantai pelabuhan untuk mereka semua. Karena rata-rata nelayan dia pasti punya sampan, Pak Prof. Maka sampan yang akan kita berikan sepanjang itu untuk mereka mendapatkan sampannya. Dan kita sekali akan membangunkan dermaga umum untuk bongkar muat. Karena seluruh relokasi 16 kampung tua nantinya akan kita geser itu, maka situ kegiatan ekonomi akan bangkit sekali. Dan mulai hari ini sebetulnya kami sudah mulai membuka jalan untuk ke relokasi. Sekali lagi saya laporkan karena waktu kami hanya tinggal berapa hari lagi, yang 2.000 harus kami selesaikan. Makanya kami tidak bisa memindahkan mereka, permintaan mereka salah satunya. Kampung tua tidak digeser, tapi itu sebenarnya tidak mungkin. Kenapa? Karena hasil limbah yang timbul dari proyek ini, jadi di 2.000 hektar ini ada 13 item proyek yang akan dibangun. Salah satu yaitu kaca solar ini sendiri. Solar kaca adalah dari pasir silika yang akan digunakan. Ini kalau debunya terbang, kita memang tidak kelihatan. Tapi dari kesehatan, menurut kesehatan ini sampai 5-10 tahun ke depan, kalau tiap hari mengisap debu ini, maka paru-parunya sudah akan jadi masalah. Maka mungkin salah satu PT-nya berharap tidak ada masyarakat di situ, supaya nanti tidak menuntut ke mereka kembali. Dan karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang yang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Kenapa? Tadi sudah saya laporkan, kita butuh uang cukup besar, hampir 1,6 triliun, kalau sekaligus mau kita bangun. Kalaupun kita bangun yang untuk 2.000 hektar kita pindahkan duluan, maka kita butuh kira-kira hampir 700 rumah yang harus kita bangun. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.